Lah kan orang mau pergi. Mau panggil orang Ambon nih. Ini yang megang Ambon loh. Uang nggak parkir di sini cuma getakin itu doang. Gua kan cuma getok itu doang tuh. Jangan cara lu mau videoin. Ah, iya gua videoin kenapa bang? Muka gua. Tapi jangan salahin gua kalau lu dikejar sama orang Kupang. Aksi pemalakan yang dilakukan seorang preman terhadap sopir truk bermuatan tanah yang berhenti di bahu jalan kawasan Semanan Kalideres, Jakarta Barat viral di media sosial. Sang preman dan sopir truk terlibat cekcok saat meminta uang jasa parkir sebesar Rp20.000. Namun sopir truk hanya bisa memberikan uang Rp18.000. Tak terima uang diberikan tidak sesuai, sang preman mengancam sopir akan memanggil rekan-rekannya. Berbekal video aksi pemalakan itu, polisi langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku berinisial AB di kawasan Kampung Balidaan, Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian ini viral beberapa hari yang lalu, kemudian saya bersama jajaran Polsek Kalideres mencari pelaku, kemudian dapat diamankan dan sekarang sedang dalam proses untuk selanjutnya. Selain telah mengamankan pelaku, polisi juga memburu seorang pelaku lain berinisial BI yang menyuruh pelaku untuk memalak setiap sopir truk yang berhenti di lokasi ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Saudara di mana luar nih bang? Berawal dari bermain air saat banjir rob melanda, sejumlah remaja justru memicu tawuran dengan lempar batu. Akibatnya tawuran terjadi di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Medan, Sumatera Utara. Mirisnya, tawuran ini juga diikuti anak kecil yang tengah bermain air banjir. Kan anak-anak ini kan pengen juga mandi-mandi, tapi di situasi kayak gini ada yang melempar batu. Kita kan mau juga ibaratnya menjadi hiburan bagi anak-anak ini, tapi karena ada lempar-lemparan batu ini kan berbahaya juga. Terus seng-seng rumah jadi bocor. Tak hanya batu, remaja ini ternyata melempar anak panah yang membahayakan nyawa warga lainnya. Warga berharap petugas dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tawuran. Pasalnya, aksi ini meresahkan warga dan membuat rumah rusak karena lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kita akan memantau situasi terkini lalu lintas di sejumlah titik melalui CCTV NTMC Polri. Kita mulai dari Jalan Layang Mampang, Jakarta. Ya pemirsa, kita nantikan sama-sama ada 4 titik yang akan kami informasikan untuk Anda. Informasi pertama yaitu di sebelah kiri atas televisi Anda. Ini adalah kondisi di Jalan Layang Mampang, Jakarta. Terlihat sejumlah antrean ini terpantau ramai lancar di sebelah kiri jalan dan ini dipastikan menuju ke luar kota. Bisa dilihat di layar televisi Anda pemirsa, ini mayoritas adalah kendaraan pribadi yang akan meninggalkan Jakarta ke luar kota. Sementara itu di sebelah kanan atas Anda ini adalah kondisi terkini di Cikampek. Di tol Cikampek pemirsa, tepatnya di kilometer 13. Dan untuk kondisi terkini di sebelah kiri layar televisi Anda pemirsa, ini merupakan tol Cikampek kilometer 13. Terlihat belum adanya keramaian ataupun kepadatan kendaraan. Sementara itu untuk di Cisarua Bogor, arus lalu lintas terlihat lancar di mana masih didominasi oleh truk ataupun bus. Sementara untuk kendaraan pribadi ini masih terlihat jarang. Kemudian untuk kondisi terkini di Ciawi Bogor pada malam hari ini bisa Anda saksikan. Sudah mulai terlihat adanya kepadatan dari arah Jakarta menuju Puncak.
Dan juga bisa dilihat sebaliknya juga terlihat mulai ramai dari puncak menuju ke Jakarta. Namun bisa dipastikan untuk kondisi malam hari ini bisa saja volume kendaraannya meningkat pada esok hari dikarenakan besok merupakan mulai libur panjang. Dengan adanya libur panjang kenaikan Yesus Kristus, ini banyak warga Jakarta dan sekitarnya akan meninggalkan kota Jakarta untuk berekreasi bersama keluarganya di luar kota. Pemirsa, sebuah mobil SUV di Cianjur, Jawa Barat terjun ke jurang sedalam 100 meter. Akibat kejadian ini, sopir mobil tewas di lokasi kejadian. Evakuasi sopir minibus berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga berupaya mengangkat jenazah sopir dari dasar jurang menuju ke ambulans. Kecelakaan ini berawal saat mobil melaju dari arah Cianjur Utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di lokasi jalan menikung, sopir kehilangan kendali dan membuat minibus yang dikendarai terjun bebas ke jurang. Akibatnya sopir langsung meninggal dunia di lokasi dan diwarnai tangis histeris keluarga. Sementara itu kondisi mobil berwarna putih itu ringsek akibat membentur bebatuan di dalam jurang setinggi 100 meter. Pengendalian setir, pengendalian ban. Jadi kami duga kecelakaan tersebut adalah karena awet. Tidak terkendali, kendaraan tidak terkendali karena kecepatan cukup tinggi. Dan itu didukung dengan memang belokan ini tajam. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke RSUD Pagelaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali saat melaju kencang, mobil sport Porsche meluncur hingga menabrak warung dan dinding kantor Samapta Polrestabes Medan. Polisi telah melakukan tes urin kepada pengemudi. Video amatir merekam pasca insiden tabrakan antara mobil sport Porsche dengan satu unit minibus di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Sebelum kecelakaan, mobil Porsche yang dikemudikan perempuan berinisial ES, 40 tahun, datang dari arah Jalan Putri Hijau menuju Jalan Merak Jingga, melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Mobil sport ini pun keluar jalur dan menabrak satu unit minibus yang sedang parkir di pinggir jalan hingga akhirnya mobil terpental dan menabrak warung serta dinding kantor polisi. Mobil itu lewat dari sana. Dari arah mana bang? Jalan mana? Dari arah Bukit. Pukul 5:30 pagi. Kemudian ada nabrak Avanza yang lagi parkir. Habis itu mobil naik ke trotoar terbang. Meski kerusakan kedua mobil dan warung sangat parah, namun dilaporkan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Polisi masih menunggu hasil tes urin pengemudi ES. Saat ini pengemudi Porsche dan seorang penumpang yang juga perempuan masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria tega membakar mobil dan rumah mantan istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku bahkan mengancam korban akan disiram air keras jika menolak bertemu. Allahu Akbar. Sebuah mobil yang terparkir di depan minimarket di Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat terbakar. Bukan tanpa sebab, mobil milik Yeni Susilawati dibakar oleh mantan suaminya Asikin alias Bonang.
Aksi pembakaran mobil ini terekam kamera pengawas dan korban sempat mengejar pelaku. Tak hanya mobil, rumah Yeni juga dibakar pelaku. Menurut saksi mata, beberapa hari sebelumnya korban dan pelaku terlibat cekcok. Awalnya sih Pak, itu Pak Non ada pertengkaran sama si istrinya. 2 minggu ke belakang lah. Terus setelah itu si suami pulang ke rumahnya di Sukaraja. Tapi menurut informasi keluarga, emang setelah beberapa hari ada kesini lagi sendiri Pak. Suaminya ya menyerahkanlah ke pihak keluarga. Kejadian ini pun langsung dilaporkan korban ke Polsek Rajagaluh. Korban pun mengaku bahwa pelaku meneror dan mengancam korban dengan air keras. Awal-awalnya sih dia neror, katanya di mana, saya kan mau ngapain. Dia katanya saya pengen ketemu sebentar aja, kan saya udah diancam. Udah diancam mau dibanjur, katanya muka lu sama air keras. Kan saya takut ya. Nggak mau, kata saya. Udah nggak mau. Ntar aja. Polisi kini memburu pelaku yang melarikan diri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Tegal, Gubuk Lor, Kecamatan Arja, Winangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan yang mengapung di sungai. Jasad ditemukan dalam kondisi leher terjerat, tangan terikat, serta busana yang tidak utuh. Warga desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Anja Winangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan yang mengapung di sungai. Jasad korban ditemukan dalam kondisi leher terjerat, tangan terikat, serta busana yang tak utuh. Jasad korban diketahui bernama Indah Fitriani, warga Kecamatan Panguragan dan bekerja di sebuah pabrik di Majalengka. Selain itu, keluarga korban juga menerangkan ada luka bekas bacokan pada kepala belakang. Siapa? Ya Allah, ini anakku. Saya langsung di situ kan di masjid itu tuh. Ya udah bilang aja ke polisi aja biar cepat cari itu. Keluarga mengenali jasad korban setelah melihat pakaian dan tanda di tubuh korban. Yang hilang, Bu? Iya kan HP sama tas putih. Kalau laptop sih nggak tahu, soalnya kan dia bilang laptopnya rusak, barangkali dia tuh namanya apa? Servis ya? Kan nggak tahu. Itu terakhir kontak dengan Indah kapan, Bu? Punten. Tanggal 2 Mei. Sebelum dikabarkan hilang kontak, korban sempat meminta izin kepada perusahaan untuk istirahat karena sakit lambung. Penjaga kos sempat melihat status WhatsApp korban dan menanyakan kondisi kesehatannya. Namun, pada Sabtu malam, ponsel korban sudah tidak aktif hingga keberadaannya tidak diketahui. Di kosan gimana, Bu? Baik. Iya, baik. Ramah sama ibu. Suka ngobrol, suka keluar, suka bercanda. Berarti terakhir komunikasi kapan berarti itu, Bu? Waktu malam minggu. Malam minggu itu? Iya. Yang ibu nanyain kondisinya ya? Iya. Keluarga korban tidak menemukan barang-barang milik korban. Kepolisian Polresta Cirebon juga belum memberikan keterangan terkait kasus yang menghebohkan jagat maya ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Jelang libur panjang kenaikan Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus, stasiun Pasar Senen Jakarta ini dipadati penumpang kereta api jarak jauh. Sebanyak 106.000 tiket lebih telah dipesan untuk periode keberangkatan pada 8 Mei sampai 12 Mei 2024. Lonjakan penumpang terjadi pada hari ini, yaitu dengan total penumpang sebanyak 33.000 penumpang yang berangkat dari KAI Daob 1 Jakarta. Hari ini saja sudah tercatat ada 17.300 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI akan mengoperasikan 7 kereta api tambahan.
Sementara itu libur panjang kenaikan Isa Al-Masih juga dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur keluar kota. Kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Pantura yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Kepadatan volume kendaraan tepatnya di kilometer 12 selepas gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian patroli jalan tol juga diterjunkan untuk mengatur lalu lintas. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di Bekasi, Jawa Barat dan Anggita Maura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Namun kita terlebih dahulu ke Anggita. Selamat malam Anggita, ini adakah lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen jelang libur panjang Anggita? Ya, selamat malam Arlista dan juga pemirsa. Menjelang libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih saat ini suasana di Stasiun Pasar Senen ramai oleh penumpang kereta api jarak jauh. Dan dari data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, ada sebanyak 106.000 tiket lebih yang telah dipesan pada periode keberangkatan 8 Mei sampai 12 Mei 2024, yang dimana angka tersebut pastinya akan naik seiring dengan penjualan tiket. Dan periode libur panjang ini, lonjakan penumpang telah terjadi pada hari ini, yang dimana ada sebanyak 33.000 penumpang yang telah diberangkatkan dari Daob 1 Jakarta seperti Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Dan sedangkan untuk Stasiun Pasar Senen sendiri per hari ini telah memberangkatkan lebih dari 17.300 penumpang dengan okupansi melebihi 80%. Adapun kota tujuan favorit bagi para penumpang di sini, Arlisa dan juga pemirsa, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Selain itu juga Arlista dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa libur panjang kenaikan Isa Al-Masih tahun ini, PT KAI Daob 1 Jakarta telah akan mengoperasikan lebih dari 7 kereta api tambahan. Sementara itu Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Anggita. Untuk hari ini sudah memberangkatkan lebih dari 17.000 penumpang. Selanjutnya kita akan ke Rahmat yang ada di Bekasi. Rahmat, untuk laporan Anda bagaimana ini? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan di sana? Dapat kami melaporkan di depan gerbang tol Bekasi Barat untuk menjelang libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 12 mengalami kepadatan dan hingga mencapai untuk menjelang KM 19 atau rest area yang berada di Kabupaten Bekasi. Volume kendaraan mengalami penyekatan pada malam hari menjelang pagi ini. Untuk volume kendaraan yang berada di wilayah Jabodetabek maupun yang dari arah Banten itu melintasi wilayah di kilometer 12 tepatnya di selepas gerbang Bekasi Barat. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Rahmat langsung dari gerbang tol Cikampek, dan sebelum sudah ada rekan Anggita Maura di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Seorang ibu korban banjir di Konawe Utara dievakuasi dan menerobos banjir menuju rumah sakit usai melahirkan di puskesmas. Korban dievakuasi karena masih terdapat plasenta bayi di dalam kandungannya. Beginilah kondisi Afni, 23 tahun, seorang ibu yang merupakan korban banjir di Desa Polpolora, Kecamatan Landawe, Konawe Utara. Ia terpaksa dievakuasi oleh tim gabungan BPBD ke atas rakit menuju rumah sakit karena usai melahirkan di puskesmas masih terdapat tali plasenta yang berada di dalam kandungannya. Dengan menggunakan rakit, korban harus menerobos tingginya air banjir yang memutus jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Oh, pas ya? Syukur alhamdulillah baik, bagus lagi. Langsung cepat ditangani,
Bila nunggu begitu enggak langsung. Ada Saya senang, syukur alhamdulillah. Korban tiba dengan kondisi lemas karena mengalami penurunan sel darah merah. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara pun langsung melakukan operasi guna mengeluarkan plasenta yang masih berada di dalam kandungan korban. Darah sudah kita lakukan dan kita mempercepat supaya HB ibu ini naik terus, begitu. Kondisinya sekarang sudah mulai stabil atau gimana? Alhamdulillah sudah stabil, nanti bisa kita lihat bersama kondisi ibu. Kondisi korban kini membaik setelah tim medis melakukan penanganan dan menambah sebanyak 3 kantong darah terhadap korban. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Proses evakuasi korban terisolir akibat longsor Luwu masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Selain itu, pembukaan jalur juga dikebut untuk mempermudah evakuasi korban melalui jalur darat. Terus tarik. Ambil, tarik. Pull. Lagi. Dengan metode flying fox dan perahu karet, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi warga yang terisolir di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga berhasil dievakuasi setelah 6 hari terjebak dan menunggu diselamatkan. Setelah dievakuasi, warga langsung dibawa ke posko pembantu guna mendapat perawatan medis. Selain mengevakuasi warga, tim SAR gabungan juga menyalurkan bantuan logistik. Proses pembukaan jalur di Kecamatan Latimojong juga terus dikebut dengan menurunkan 4 unit alat berat. Saat ini dimulai dari luar sudah ada 4 alat berat yang beroperasi untuk membuka akses jalan untuk yang akibat longsor ini. Kita sudah ada beberapa titik-titik yang sudah tertangani. Mudah-mudahan kita berdua bersama setelah tertangani ini tidak ada lagi longsor susulan. Kemudian kita menargetkan secepatnya ini 1 minggu ini sudah bisa diakses. Berdasarkan data, sebanyak 16 desa dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Suli Selatan, terisolir akibat banjir bandang dan longsor Luwu. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Jaksa KPK menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, saksi menerangkan Direktorat PSP membuat perjalanan fiktif untuk memenuhi permintaan SYL yang tidak masuk dalam anggaran resmi. Saksi Hermanto juga menjelaskan pembuatan perjalanan dinas fiktif di Direktorat PSP bukan merupakan sebuah rahasia. Direktorat PSP tidak melakukan peminjaman ke vendor untuk memenuhi permintaan uang yang tak dianggarkan. Sehingga permintaan itu dipenuhi menggunakan APBN di Direktorat PSP. Berkas kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi di Sulawesi Utara dikembalikan Kejaksaan Tinggi ke pihak penyidik Polda Sulut. Hal ini terungkap ketika relawan perempuan dan anak Partai Perindo yang memberikan pendampingan terhadap korban mendatangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ketua DPW RPA Perindo Sulawesi Utara bersama pengurus DPD RPA Minahasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kedatangan pengurus organisasi Saya Partai Perindo ini untuk mengkonfirmasi perkembangan kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi berinisial GH. Dalam pertemuan, Kejaksaan terpaksa mengembalikan berkas ke pihak penyidik Polda Sulut karena ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani. Untuk menanyakan apakah benar sudah masuk P21 karena semua berkas menurut penyidik dari pihak Polda sudah diserahkan semua, dan saya tadi menemui Ibu Iken sebagai jaksa penuntut umumnya ya, JPU-nya, untuk menanyakan apakah sudah P21. Kejaksaan Tinggi Sulut juga memastikan akan segera membuat dakwaan dalam pekan ini setelah berkas kasus dinyatakan P21 atau lengkap.
Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau harga bahan pangan dan stok komoditas di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat. Jokowi memastikan harga komoditas pokok sudah turun. Usai kunjungan di Pasar Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memastikan harga sejumlah komoditas pokok dalam keadaan baik dan tidak ada keluhan dari para konsumen. Jokowi menyebut adanya penurunan harga, diantaranya ada bawang merah yang kini berada di harga Rp45.000 per kilogram. Bawang putih di kisaran harga Rp38 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kemudian beras lokal di kisaran harga Rp12 hingga Rp13.000. Jokowi juga menyebut saat ini stok beras di Bulog sudah mencukupi, yaitu sekitar 1,6 juta ton. Stok ini melebihi rata-rata dan dipastikan cukup untuk menghadapi musim kemarau nanti. Seperti kita cek untuk harga-harga, utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama bawang merah di angka Rp45.000. Bawang putih tadi berapa? 38.000 sampai Rp40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga Rp12.000 sampai Rp13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta. Yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya 1,2 atau yang sering itu di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog. Benar nggak 1,6? KPK menetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasubah mencapai 100 miliar rupiah. Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara AGK, itu perkaranya sudah dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana tim jaksa mendakwa tersangka atau terdakwa ini dengan pasal penerimaan suap kurang lebih 5 miliar dan juga $60.000 Amerika serta juga penerimaan dugaan gratifikasinya 99,8 miliar dan juga $30.000 Amerika. Sekjen PB PBSI sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024 Fadil Imran menegaskan rapor bulu tangkis Indonesia meningkat jelang Olimpiade. Walaupun seperti itu pemirsa, PBSI berharap para pebulu tangkis Indonesia lebih berjuang demi meraih hasil yang optimal. Sekjen PB PBSI sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024 Fadil Imran menegaskan rapor bulu tangkis Indonesia meningkat jelang Olimpiade. PBSI menyebut penilaian ini dilatar belakangi para pebulu tangkis Indonesia yang keluar sebagai runner-up di Thomas dan Uber Cup 2024. Selain itu, melalui turnamen Thomas dan Uber Cup, peta persaingan antar pemain yang sudah lolos ke Olimpiade bisa terbaca. Ya, seperti kemarin Grego itu kan di final, ternyata Cheng Yufei itu sudah mempelajari. Nah, kita juga hal-hal seperti itu. Sama seperti Jojo, walaupun menang terus, ternyata waktu lawan Li Shifeng, ternyata kan rubber set. Berarti dia juga sudah mempelajari Jojo. Dan Li Shifeng juga mengatakan dia mempelajari Jojo, tapi ternyata waktunya tidak cukup panjang dan ternyata Jojo juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Karena lawan di Olimpiade ini kan jelas toh, siapa aja di tunggal, siapa aja di ganda, siapa aja di mixed double. Nah itu yang kita terus diskusikan. Indonesia sendiri tercatat telah meloloskan 6 wakil ke Olimpiade Paris 2024, salah satunya adalah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie. Jojo berharap ia bisa menyumbang medali berbekal pengalamannya di sejumlah turnamen BWF yang diikuti para pebulu tangkis yang lolos ke Olimpiade. Saya punya apa ya, kayak
ya beberapa turnamen yang memang saya rasa ini saya mau jadiin simulasi untuk Olimpiade gitu. Makanya pas kemarin di final dengan kondisi seperti itu adalah simulasi yang paling bagus menurut saya. Ketika pressure itu ada, ketika harapan itu ada, ketika semuanya tuh rasanya bener-bener apa ya, bener-bener bukan neken ya, bener-bener ada di pundak saya lah istilahnya kayak gitu. Nah itu justru malah latihan yang bagus untuk Olimpiade, dan itu yang saya coba terapin waktu sebelum masuk ke lapangan kemarin pas di final itu lawan Cina itu. Nantinya PBSI juga berencana mengirim para atlet yang lolos Olimpiade untuk dapat beradaptasi dengan venue pertandingan lebih lama. Dari Jakarta, Abdul Aziz Tri Julianti, iNews melaporkan.